Pada kesempatan kali ini, kami akan meminta penjelasan terhadap 15 poin penting yang perlu disampaikan kepada rakyat Jakarta. Pertama, pembenahan koordinasi dan manajemen kinerja pembahasan anggaran. PSI menyoroti lambatnya kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam penyusunan perencanaan anggaran. Apalagi keterlambatan ini bukan saja terjadi di tahun 2021, tapi juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. 2. Proyeksi pendapatan pajak yang terlalu tinggi. PSI berpendapat, proyeksi pendapatan pajak yang disepakati dalam rancangan APBD 2022 masih terlalu tinggi, terutama untuk sektor yang paling terdampak dari pandemi, yaitu restoran, hotel, dan hiburan. Kami meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan kesempatan bagi ketiga sektor tersebut untuk memasuki masa pemulihan setelah 2 tahun terakhir banyak mengalami kerugian. Pembenahan pengelolaan aset daerah. PSI kembali mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan percepatan pembenahan pengelolaan aset daerah karena dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ditemukan bahwa total aset Pemprov DKI Jakarta adalah sekitar 540 triliun dan ditemukan juga bahwa pendapatan dari penggunaan aset-aset tersebut sangat tidak optimal dikarenakan banyak kerjasama penggunaan aset tersebut yang tidak didasarkan perjanjian kerjasama. Penarikan kembali komitmen fee, Formula E, dan penyerahan studi kelayakan. PSI dengan ini kembali meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menarik secara utuh komitmen fee senilai 560 miliar yang sebelumnya telah dibayarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Kami mengingatkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan Formula E tanpa mengeluarkan APBD. Selain itu, kami juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyerahkan hasil studi kelayakan atau feasibility study yang memuat perhitungan asumsi dampak ekonomi yang sudah disesuaikan dengan kondisi COVID-19. Kami meminta studi kelayakan ini juga untuk dipublikasikan kepada anggota Dewan karena Pemprov DKI telah mengatakan bahwa studi kelayakan tersebut sudah selesai. Akan tetapi sampai sekarang kami juga masih belum menerima dokumen tersebut. Pembangunan pos pemadam kebakaran yang masih kurang dan penempatan hidran mandiri. Untuk mencegah kejadian kebakaran ini terulang kembali, PSI meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat untuk membumikan penanganan kebakaran sampai ke tingkat kelurahan serta RT RW dengan membangun pos pemadam berikut hidran mandiri sesuai amanat pasal 33 Perda nomor 8 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Keenam, pengadaan komponen IT dengan harga mahal. PSI sangat menyayangkan pengadaan komponen IT yang tersebar pada beberapa dinas. Komponen IT tersebut seringkali mencapai nilai puluhan miliar. Diulang kembali dari tahun ke tahun dan tidak disertai penjelasan mengenai alasan mengapa komponen ini sangat mendesak untuk dianggarkan. Untuk itu, PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera melaksanakan audit IT bersama network analyst guna memastikan apakah komponen-komponen IT tersebut sudah tepat guna dan tepat harga. Pemberian PMD untuk penyediaan air bersih. PSI menyayangkan PMD Pamjaya yang hanya dianggarkan 372 miliar di KUA PPAS 2022. Padahal Pamjaya harus mulai berbenah untuk mengambil alih tanggung jawab penyediaan air bersih bagi seluruh warga Jakarta pasca pencabutan keputusan Gubernur nomor 891 tahun 2020. Masa 1 tahun transisi sebelum kontrak kerjasama habis menjadi sangat krusial. Di tahun terakhir masa jabatan Bapak Gubernur, kami mendorong agar serius dalam mempersiapkan masa transisi pengelolaan tata kelola air di Jakarta. 8. Keterlambatan pembayaran hutang subsidi Transjakarta. PSI menyayangkan keterlambatan Pemprov DKI dalam pengajuan anggaran untuk pembayaran hutang subsidi transportasi umum bagi PT Transjakarta pada rancangan KUA PPAS 2022 yang berjumlah sekitar 1 triliun. Selain mengakibatkan terhambatnya pelayanan transportasi umum, keterlambatan pembayaran hutang juga berpotensi menggeser anggaran belanja program lain seperti yang terjadi pada APBD perubahan 2021 lalu. Ketimpangan pembangunan Pulau Seribu. PSI menyayangkan ketimpangan pembangunan yang terjadi antara Kabupaten Pulau Seribu dengan kota administrasi lainnya. Melihat fakta dan kondisi seperti ini, PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perhatian yang lebih kepada nasib saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Seribu.
Pemprov Jakarta juga bisa memulai fokus pembangunan pariwisata dan penelayanan, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, penyediaan rusun, penyediaan transportasi, penyediaan lahan makam, dan memperbanyak pelatihan keahlian UMKM, serta menyediakan tempat pembuangan sampah khusus agar kebersihan pulau-pulau tersebut dapat tetap terjaga. Keterbukaan transparansi pengadaan tanah. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta berencana untuk menaikkan anggaran pengadaan tanah RTH sebesar 10 kali lipat yang semulanya senilai 150 miliar menjadi 1,5 triliun. Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan KUA PPAS 2022. PSI menyatakan menolak anggaran tersebut karena ditenggarai berpotensi untuk menjadi masalah di kemudian hari. Pengadaan sumur resapan. PSI memberikan kritik terhadap pengadaan sumur resapan yang diusulkan oleh Dinas Sumber Daya Air pada KUA PPAS 2022 dengan anggaran yang sangat besar, yaitu sebesar 361 miliar rupiah. Sayangnya kami melihat bahwa anggaran ratusan miliar tersebut, pembangunan sumur resapan ini masih kurang efektif dalam mengatasi banjir. Kejelasan lokasi dan teknologi perencana pembangunan FPSA. PSI meminta kejelasan lokasi penempatan fasilitas pengolahan sampah atau FPSA dan teknologi pengolahan sampah yang akan digunakan oleh FPSA tersebut. Dinas Lingkungan Hidup menganggarkan di KUA PPAS 2022 sebesar 279 miliar untuk pembangunan fasilitas tersebut di 15 lokasi. Fasilitas olahraga yang baik secara kualitas dan inklusif. PSI mengkritisi Pemprov DKI Jakarta yang kurang memberikan perhatian kepada warga disabilitas di DKI Jakarta, khususnya terkait dengan akses ke fasilitas olahraga. Peningkatan kapasitas Labkesda untuk ketahanan daerah terhadap wabah. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta perlu untuk segera mempersiapkan roadmap pengembangan dan pemindahan Labkesda ke lahan yang lebih luas sehingga pembangunan Labkesda guna memperkuat sistem kesehatan dapat diakselerasi di tahun depan. Pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat. PSI dengan ini meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dengan serius memperjuangkan pembangunan puskesmas di kelurahan-kelurahan yang belum memiliki puskesmas.